Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rukun, melayani dengan hati, menjadikan hidup lebih bermakna. Sahabat rukun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali negara kita, bangsa kita digegerkan berita yang lagi viral. Seorang ibu yang diajak jalan-jalan oleh anaknya, namun akhirnya si ibu diantarkan untuk dititipkan ke panti jompo. Masya Allah. Ini adalah satu berita yang menggegerkan bangsa kita, negara kita. Sahabat rukun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak bicara tentang ibu terima ini sendiri yang dititipkan di panti jompo Gria Lansia Husnul Khotimah. Tapi yang mau Abi ingatkan kepada kita adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, saya mau berjihad ya Rasulullah, saya mau ke medan perang ya Rasulullah." Tapi ketika dia mau berangkat ke medan perang, apa yang dipertanyakan oleh Rasulullah pada sahabat? Adakah engkau memiliki seorang ibu? Ada ya Rasulullah. Kau pulang, kau urusi ibumu itu. Masya Allah. Perbandingan yang luar biasa ketika seorang anak muda ingin berjihad. Namun Rasulullah mengingatkan dia, ketika engkau ngurusin ibumu, kamu lebih besar pahalanya daripada engkau pergi berjihad. Sahabat rukun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita kenal sebagai sesuatu yang sangat menggegerkan ketika ada anak yang menitipkan orang tuanya ke panti jompo dan menandatanganin bahwa orang tuanya diserahkan sampai akhirnya orang tuanya meninggal akan diurusi oleh panti jompo tersebut. Sahabat rukun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga terjadi sama Abi. Ketika Abi diundang oleh pengusaha yang cukup hebat, pengusaha, mereka anak-anaknya sukses semua, luar biasa. Salah seorang anaknya menginginkan, "Bi, tolong sampaikan kepada kakak dan abang yang lain, orang tua kami sudah bikin masalah, ayah kami sudah tak bisa diatur, ayah kami sudah tidak bisa diurus. Bilangkan sama mereka bahwa kami mau menitipkannya ke panti jompo." Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat rukun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi, mereka berharap Abi mau mengiyakan, mau mengaminkan keinginan mereka untuk meletakkan ayah mereka di panti jompo. Tapi mereka terkejut ketika Abi kumpulkan, mereka mendengarkan pernyataan Abi di luar dugaan mereka. Karena Abi sampaikan kepada mereka, "Abang, kakak, semua yang hadir, tega kalian kalau kalian mau nitipkan ayah kalian ke panti jompo. Hanya karena alasan ayah tak bisa diurus lagi. Hanya karena alasan ayah bikin malu. Karena hanya alasan ayah bikin masalah." Apa yang Abi sampaikan kepada mereka yang hebat, yang kaya, pengusaha besar ini? Pernahkah kalian waktu kecil orang tua ayah ini menyatakan bahwa kalian nakal nak, kalian jahat nak, kalian memalukan nak, kalian bikin masalah nak, kalian hanya menyusahkan orang tua nak? Dan apakah orang tua, abang, kakak mencampakkan kakak dan abang ke panti asuhan? Tidak. Dan akhirnya mereka saling bertangisan, mereka saling berpelukan, dan mereka menyesali keinginan mereka untuk meletakkan ayahandanya ke panti jompo tersebut. Sahabat rukun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah juga kita mendengar ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, adakah orang yang harus aku lebih muliakan di dunia ini?"
Jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ibumu. Kemudian ya Rasul, siapa lagi yang harus kami muliakan di muka bumi ini? Kata Rasulullah adalah ibumu. Ya Rasul, siapa lagi ya Rasul yang harus kami muliakan? Tetap jawaban Rasul yang ketiga adalah ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Baru Rasulullah SAW katakan, bapak, ayah. Sahabat rukun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa ibu lebih dimaksimalkan untuk dimuliakan? Karena tahu persis bahwa ibu yang mengandung kita, kata Allah, wahnan ala wahnin. Bukan tanggung susahnya, bukan tanggung lemahnya ketika ingin melahirkan, perjuangan yang luar biasa. Ketika lahir pun butuh lagi kekuatan untuk tidak tidur di malam hari, rasa ketakutan, tidak ingin mereka ada rasa lapar, menyusui tanpa harus ingat waktu. Mereka diberi kotoran, membersihkan kotoran bayi-bayinya sampai kita anak-anaknya besar. Sahabat rukun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, teganya kita ketika saat ini udah sukses, ketika kalian sudah hebat, kalian udah punya semuanya, kalian telantarkan orang tua kalian, kalian biarkan mereka sedih, kalian biarkan mereka menangis, kalian malah menyasukkan mereka ke panti jompo. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat rukun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu ketika seorang ibu mencoba anaknya di satu tempat di tengah sawah. Ibu bertanya, wahai anakku, apakah itu? Si anak pertama menjawab dengan senyum, ibu, itu burung ibu. Kemudian si ibu tadi bertanya lagi, ibu, apakah itu ibu? Dia mulai sedih dan menangis. Dia bilang sama anaknya, anakku, sungguh sebenarnya aku tahu itu yang terbang adalah burung. Aku hanya ingin mencoba kamu anakku. Apakah engkau bisa sabar ketika 3 kali saja ibumu bertanya, apa itu, apa itu, apa itu? Engkau membentak orang tuamu, engkau memaki ibumu. Padahal ingatkah engkau, wahai anakku, ketika masih kecil, engkau belum pandai bicara. Ratusan kali pertanyaan yang sama engkau tanyakan pada ibu. Tapi tak pernah ibu marah padamu, nak. Tak pernah ibu membencimu, nak. Tak pernah ibu memakimu, nak. Tak pernah ibu justru menempelengmu, nak. Tak pernah ibu marah murka karena pertanyaanmu yang ratusan kali. Pertanyaan yang sama, anakku. Sahabat rukun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu kita mendengarkan berita tentang ibu Terima yang harus merasakan penderitaan ketika anak yang dicintainya menitipkannya di panti jompo. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan luar biasa rasa syukurnya karena banyak orang-orang yang turut berbagi buat ibu tersebut. Masya Allah, inilah dia rahasia Allah. Namun yang perlu kita jaga adalah bahwa ada ridho orang tua, ada ridho kedua orang tua dalam hidup kita. Ketika orang tua kita meridhoi langkah jalan pekerjaan yang kita lakukan, maka insya Allah Allah meridhoi langkah jalan dan kehidupan kita. Namun ketika murka orang tua kepada kita, kita khawatir Allah juga murka dengan apa yang kita kerjakan, sehingga sulit bagi kita untuk menjalani kehidupan ini untuk lebih baik. Sahabat rukun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sebagaimana doa kita, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Kita memohon kepada Allah, kita diampunin dan mohon pengampunan dari orang tua kita. Sebagaimana orang tua kita juga menyayangi kita, Allah menyayangi mereka sebagaimana Allah menyayangi kita sejak masa kecil. Mari, kesempatan masih ada. Jangan sampai ada penyesalan dalam diri kita ketika orang tua kita sudah tiada. Jangan sampai ada penyesalan bagi kita karena belum sempat kita untuk melakukan sesuatu buat mereka.
Sahabat rukun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sedih. Hal ini juga dipertanyakan oleh sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, adakah sesuatu yang bisa kami lakukan untuk berbuat baik kepada orang tua kami seandainya mereka sudah meninggal? Kami belum siap atau belum sempat untuk memberikan kebaikan buat mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang pertama, engkau jaga silaturahim sahabat, rekan-rekan dari orang tuamu. Yang kedua, engkau jaga silaturahim anak keturunan dari keluarga orang tuamu. Dan yang ketiga, tunaikan seandainya ada keinginan orang tua yang dulu pernah disampaikan belum terwujud, wujudkan impian mereka, wujudkan keinginan mereka. Dan yang keempat, kalau seandainya kita ingin berbuat baik, maka hendaklah kita mendoakan mereka, karena doa kita tidak putus sampai akhir hayat kelak. Mudah-mudahan kita bisa melakukan yang terbaik dan tidak membiarkan mereka menderita selama mereka masih hidup. Terima kasih sahabat rukun. Mohon maaf, salam rukun. Melayani dengan hati, menjadikan hidup lebih bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.